Apa yang terlintas di benak Anda ketika berbicara tentang Kebayoran Baru? Tempat nongkrong, tempat belanja, atau perumahan elit old money? Karena kita mau hunting jajanan gitu ya, karena kan lumayan ya kayak mengisi waktu liburan gitu kan. Apalagi kan ini tahun baru juga pasti rame kan. Ini sih tempat nongkrongnya, asik ya, dan juga sangat keren juga, lucu. Blok M itu yang terkenal ya. Terus di Blok M itu biasanya kan anak-anak muda biasanya kan golrik gitu, tongkrongan gitu, itu aja. Di masa kini Kebayoran Baru memang identik dengan kawasan elit untuk nongkrong atau belanja. Tapi tahukah Anda, Kebayoran Baru dulunya dirancang sebagai kota satelit Jakarta. Rancangan Kebayoran Baru dimulai pada tahun 1948 oleh pemerintahan Belanda. Patut diingat, saat itu akibat perjanjian Linggarjati, Jakarta kembali jatuh ke tangan pemerintahan Belanda. Pada masa itu, pemerintahan Belanda berpikir untuk membangun kawasan pemukiman lengkap dengan fasilitasnya. Kebayoran Baru itu tidak lepas dari situasi politik antara Indonesia yang baru merdeka dengan pemerintahan Belanda yang mendadak masuk lagi ke Republik Indonesia. Dan setelah Clash pertama bulan Juli tahun 47, mereka menguasai sebagian besar kantong Republik, salah satunya Jakarta. Dan mereka mulai berpikir berdasarkan perjanjian Linggarjati juga, siapa tahu nanti ada pemerintahan bersama. Dan Jakarta tentu kekurangan rumah. Jadi kebutuhannya butuh sekitar 80.000 rumah lah ya sebenarnya yang kurang. Pemerintahan Belanda kemudian memilih sebuah wilayah berjarak sekitar 8 km dari pusat ibu kota saat itu. Sebagai perancang, pemerintahan saat itu menunjuk Haji Muhammad Susilo. Total luas wilayah yang akan dibangun mencapai sekitar 730 hektar dan dibagi ke dalam blok-blok mulai dari blok A hingga blok S. Wilayah yang dibangun juga dibatasi Kali Grogol dan Kali Kerukut yang difungsikan sebagai lahan terbuka hijau untuk mencegah banjir. Sang perancang Muhammad Susilo mendesain Kebayoran Baru sebagai kota taman yang hijau dan manusiawi. Karena itulah, setiap kafling tanah yang ada memiliki halaman yang cukup luas dan setiap blok memiliki taman-taman. Tidak ketinggalan adanya pusat ekonomi, pendidikan, hingga perkantoran. Kawasan Kebayoran sejatinya diperuntukkan untuk pemukiman bagi warga kelas menengah bawah. Akan tetapi warga pada saat itu menolak sebab kafling yang disediakan yaitu sekitar 200 meter persegi dinilai tidaklah cukup. Sebab di saat itu warga biasa memelihara hewan ternak seperti ayam atau kambing dan juga memiliki pohon-pohon buah-buahan di halaman rumah mereka. Uniknya desain rumah atau gedung tidak semuanya bercirikan kolonial. Desain rumah jengki yang masih bisa dilihat saat ini misalnya memiliki pesan kemerdekaan. Kebayoran Baru merupakan bagian dari ekspresi kemerdekaan. Mulai dari pembangunannya, mulai dari perencanaan kotanya, termasuk juga ekspresi style bangunan-bangunan yang dirancang ingin keluar dari perangkap kolonialisme sebelum perang. Sehingga kita bisa lihat ya, seperti rumah jengki dan sebagainya. Itu sebuah ekspresi terbebas gitu dari masa kolonialisme dan penjajahan dan mencoba menyambut era baru Indonesia yang independen, young country, negara muda yang sedang mencari jati dirinya. Pada perkembangannya, kawasan Kebayoran Baru kemudian banyak dihuni oleh pegawai negeri sipil dan swasta sebagai imbas kembalinya ibu kota Republik ke Jakarta. Karena itulah, di kawasan ini banyak perumahan lembaga negara atau perusahaan swasta. Namun sayangnya, perkembangan zaman menggerus cita-cita Haji Muhammad Susilo. Kini Kebayoran Baru tampak tidak teratur dan manusiawi. Perumahan atau gedung dengan arsitektur lama sudah tergantikan bangunan modern. Karena proses ini menunjukkan kebingungan sebenarnya. Oke lah, ada MRT ya lewat, ada busway lewat, kemudian pengembangan kawasan Blok M misalnya gitu ya. Dan tadi kan indikasi fungsi-fungsi komersial yang kecil-kecil mulai masuk ke kawasan perumahan. Ini kan situasi yang nampaknya tidak terkendali gitu. Kita harus duduk lagi dan mengatakan sekarang Kebayoran itu mau dibawa kemana gitu. Apakah mau betul-betul karakter yang bagus itu mau dihilangkan gitu, atau sebenarnya masih ada kesempatan untuk merajut ulang sulamannya Pak Susilo dan kawan-kawan di masa lalu untuk kemudian menjadi lebih baik dari yang sekarang kan. Di beberapa lokasi masih mempertahankan gaya lama seperti kawasan Peruri dan M Block Space. Namun, fungsinya kini berubah menjadi tempat tongkrongan atau kawasan komersial.
Perencanaan tata kota di kawasan Kebayoran Baru ini sejatinya sudah cukup maju pada zamannya. Akan tetapi perkembangan zaman membuat kawasan Kebayoran Baru ini semakin semrawut. Perlunya pengawasan lebih ketat pada tata guna lahan agar kedepannya kawasan Kebayoran Baru ini tetap nyaman untuk ditempati. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.